warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Intan Novira di BBK Milenial. Nah pemirsa, kali ini saya akan kembali mengajak pemirsa nih untuk berbincang-bincang dengan salah seorang mahasiswa berprestasi STQ BBK. Wah, kali ini datang dari Prodi Bahasa Inggris yang telah meraih banyak sekali prestasi. Bagaimana sih lika-likunya dalam meraih prestasi? Langsung saja kita jumpai orangnya. Nah pemirsa, ini dia nih Hairil, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang telah meraih banyak sekali prestasi. Hai Hairil. Halo. Nah Hairil, hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang nih mengenai prestasi yang telah Hairil kali. Baik, kemarin dengar-dengar Hairil ternyata terpilih sebagai delegasi terbaik internasional Digital Youth Summit nih. Bisa diceritakan International Digital Youth Summit itu apa sih? International Digital Youth Summit ini merupakan program yang bertujuan untuk mencari ikon atau representasi atau perwakilan pemuda di seluruh dunia untuk mempromosikan Sustainable Development Goals ataupun tujuan berkelanjutan yang merupakan agenda dunia. Bagaimana kita ketahui ada 17 tujuan ya yang menjadi tujuan global gitu. Maka ya Break the Boundaries ini menginisiasi program untuk mencari ikon atau ikon dari program-program tersebut sehingga nanti menjadi center ataupun agen yang mampu membawa pengaruh positif kepada pemuda-pemudi di seluruh dunia. Wow, keren ya pemirsa, ternyata. Bisa diceritakan nih Hairil bagaimana prosesnya hingga bisa terpilih menjadi International Digital Youth Summit? Tidak bisa dipungkiri ya, sebenarnya dari awal itu sudah insecure duluan karena melihat begitu banyaknya antusias peserta hingga dari luar negeri bahkan ketika kita melihat wajah-wajah peserta yang berasal dari luar negeri itu sudah langsung insecure, merasa bahwa tidak ada potensi untuk menang. Tapi coba dulu lah gitu. Dan alhasil setelah melalui beberapa proses seperti proses seleksi berkas, interview dan lain sebagainya, ya alhamdulillah bisa terpilih menjadi salah satu delegasi terbaik di antara ratusan peserta. Wah, keren sekali ini Hairil, sudah mengharumkan nama Indonesia juga ya. Saingannya luar biasa pemirsa. Nah, usai terpilih sebagai Digital Youth Summit, lagi-lagi Hairil meraih medali perunggu Olimpiade Sains Nasional bidang Bahasa Inggris. Bisa diceritakan nih, Hairil, kok bisa sih meraih banyak sekali prestasi? Mungkin menurut aku sendiri ya, ada dua hal yang mampu merubah diri kita menjadi lebih baik. Itu pertama konsistensi, yang kedua niat ataupun kepercayaan. Karena bagi aku percuma kalau kita memiliki skill yang besar atau mumpuni gitu, apabila kita tidak konsisten dengan apa yang menjadi niat kita, maka potensi kita untuk menjadi sukses itu sangat sulit gitu. Sementara percaya yang sebenarnya dari awal untuk menjadi seorang yang berhasil itu harus didasari dulu dengan self confidence atau kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Dengan adanya kepercayaan diri kita sendiri, maka kita akan terpacu untuk melakukan banyak hal agar kita mampu dan bisa mencapai apa yang menjadi aspirasi kita. Ini harus percaya diri dan harus konsisten ya dengan niat dari awal kita. Sekali nih pemirsa. Nah selanjutnya nih Hairil, bagaimana proses latihan hingga bisa meraih medali perunggu Olimpiade Sains Nasional? Mungkin banyak di luar sana yang melihat wah Hairil bagus ya, Hairil hebat ya, prestasinya luar biasa. Tapi sebenarnya orang nggak tahu di balik itu semua apa yang aku hadapi gitu. Orang nggak tahu apa yang aku lakukan di balik itu semua. Mungkin orang nggak tahu seberapa banyak buku bahasa Inggris yang sudah aku habiskan. Orang nggak tahu seberapa banyak waktu yang lebih banyak aku habiskan di rumah untuk membaca buku dibandingkan untuk liburan seperti yang lainnya. Atau bahkan seberapa banyak hari libur yang aku pertaruhkan ataupun hari libur yang aku korbankan gitu hanya untuk belajar untuk mempersiapkan lomba ini. Di balik kesuksesan kita pasti ada perjuangannya tersendiri ya. Saat orang istirahat nih, kita menjadi orang yang pantang menyerah untuk terus
meraih banyak prestasi. Hairil, apa nih tantangannya saat mengikuti Olimpiade Sains Nasional? Mungkin lebih ke pertama itu kita harus selain berperang dengan jawaban yang sangat sulit, itu kita harus berperang juga dengan waktu gitu. Dan naasnya ketika Hairil sendiri ketika aku lagi ngisi itu aku nggak tahu waktu sudah habis dan soal hanya bisa terisi 40 sekitar 40-an gitu. Sementara masih ada 35 soal yang belum terselesaikan, belum selesai gitu kan. Sehingga pupuslah sudah niat untuk menjadi seorang peraih medali gitu. Dan ketika melihat pengumuman gitu, ketika pengumuman peraih medali dirilis, ternyata salah satu nama yang paling pendek Hairil di situ ada gitu, masuk menjadi salah satu peraih medali gitu. Sama sekali tidak terlintas gitu di benak. Tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, ternyata kerja keras telah membuahkan hasil. Nah Hairil, terakhir nih, apa harapan dan pesan Hairil untuk pemirsa yang ada di rumah? Untuk kalian semua, aku selalu ingat juga dengan pesan John Heward, Rome wasn't built in one day. Roma tidak dibangun hanya dalam satu hari. Sebagaimana kita ketahui bahwa Roma itu merupakan bangunan yang sangat besar. Jadi jika kalian punya keinginan atau mimpi yang besar, jangan pernah berharap bahwa kalian itu akan mampu mencapainya hanya dalam satu hari atau hanya dalam setahun. It takes time to process gitu. Semuanya butuh proses. Kalau kalian konsisten, percaya, dibarengi dengan doa dan usaha, pasti kalian bakal mampu mencapai apa yang menjadi impian kalian. Benar sekali ya, kita harus konsisten dengan pilihan kita. Wah Hairil, terima kasih banyak nih, banyak sekali inspirasi yang telah kita dapatkan hari ini ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Nah pemirsa, sekian BBG Milenial kita hari ini. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Saya Intan Mafira dan Hairil mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.